Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. We are still in the jungle of Protestantism, rimba belantara yang penuh dengan binatang buas yang bisa membinasakan jiwa. Karena itu hati-hati ya. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang suksesi apostolik, fondasi filosofis dari identitas gereja. Jadi begini saudara-saudara. Diskursus mengenai suksesi apostolik ini seringkali ditinjau dari perspektif biblis. Para apologet dan teolog kitab suci telah banyak menyoroti teks-teks seperti Matius 16, 18-19, Yohanes 21, 15-17, atau Kisah Para Rasul 1, 15-26 sebagai dasar bagi otoritas dan penerusan pelayanan dalam gereja. Akan tetapi, kajian yang bersifat biblis tersebut bukan fokus pembahasan kita sekarang. Pada kesempatan ini kita hendak menempuh jalur lain, perspektif filosofis. Kita bertanya bukan mana ayat yang mendukung suksesi apostolik, bukan itu. Melainkan mengapa secara filosofis suksesi itu penting dan niscaya. Ya. Dengan kata lain, ini bukan pertanyaan tentang eksegesis, tetapi tentang rasionalitas dan koherensi konsep. Ya. Nah, suksesi apostolik di sini akan dianalisis sebagai realitas ontologis, ya, epistemologis juga, keberadaan, epistemologis cara mencapai kebenaran, dan metafisis politis eskatologis, pokoknya logi-logi, kecuali moralogi. Dengan cara ini kita bisa menunjukkan bahwa suksesi apostolik bukan sekedar kepercayaan teologis, tetapi juga suatu tuntutan filosofis yang menjaga identitas, kesinambungan, dan validitas gereja. Begitu. Mari kita lihat ontologi. Metafisika. Ontologi gereja itu rantai sebab yang tidak terputus. Kausa. Dalam filsafat Aristoteles, ya, kalau lalu kamu ikut kuliah dari MBM kan, mudah-mudahan sudah paham tentang Aristoteles. Dalam filsafat Aristoteles, segala realitas memiliki causa efficiens. Causa efficiens itu artinya penyebab penggerak, dan causa formalis, penyebab pembentuk. Causa formalis. Nah, gereja sebagai realitas historis dan rohani memiliki penggeraknya, yaitu Kristus sendiri. Akan tetapi Kristus meneruskan misinya melalui para rasul. Dari rasul kepada penerus, keberadaan gereja ini dipelihara, ya, lewat penerus-penerusnya. Nah, Thomas Aquinas menegaskan bahwa rahmat tidak bekerja di luar tatanan alamiah yang ditetapkan Allah. Jadi ada aturan natural yang sudah ditetapkan Allah, dan rahmat tidak bekerja di luar itu. Ya, gratia supponit naturam. Artinya rahmat yang mengalir dalam gereja mensyaratkan ada struktur historis dan konkret. Tanpa suksesi, gereja kehilangan causa efisiensnya, penyebab penggerak, dan berubah menjadi asosiasi religius baru yang terputus dari identitas asal. Jadi tanpa suksesi ini, itu hanya kumpulan orang-orang percaya doang. Itu asosiasi religius yang bisa hilang muncul begitu saja. Jadi dengan kata lain, suksesi apostolik adalah jaminan ontologis bahwa gereja sekarang identik dengan gereja para rasul. Gereja sekarang ini adalah gereja para rasul. Nah, jaminannya itu adalah suksesi apostoliknya. Gereja Katoliknya Patris Allegro itu adalah gerejanya para rasul. Itu dijamin oleh suksesi yang tidak terputus dari para rasul, pengganti yang tidak terputus. Jadi dia bukan gereja baru, melainkan organisme rohani historis yang sama, ya, karena ada suksesinya. Sampai sini bisa paham, bisa tangkap. Suksesinya menentukan bahwa gereja yang sekarang ini adalah gerejanya para rasul. Kalau tidak, nanti akan jadi perkumpulan rohani yang mirip perkumpulan para rasul, seperti Protestan. Begitu. Dari sini kita bisa paham kenapa Protestan berusaha memirip-miripkan cara hidup mereka dengan para rasul, dengan jemaat perdana, karena memang mereka bukan jemaat perdana.
Jadi mereka harus memirip-miripkan diri. Gereja Katolik tidak perlu pusing karena gereja Katolik adalah gereja perasul. Nah, ontologi gereja Katolik sekarang itu ada karena suksesi apostolik. Jadi gereja Katolik tidak perlu pusing-pusing memiripkan diri dengan gereja perdana. Perlu. Karena gereja Katolik adalah gereja perasul. Sementara gereja Protestan yang baru dibentuk abad-abad modern ini berusaha untuk memirip-miripkan diri dengan gereja para rasul karena memang mereka bukan gereja para rasul. Ya kan? Setuju kan? Setuju? Itu soal ontologi. Ya, yang kedua soal epistemologi. Epistemologi itu maksudnya cara kita mencapai pengetahuan yang benar. Suksesi apostolik ini menjaga kebenaran dari relativisme, bro. Ya. Suksesi apostolik ini yang menjaga kebenaran dari orang-orang seperti Binzer Huta Barat itu. Jadi epistemologi adalah soal bagaimana manusia mengetahui kebenaran. Ya. Dalam iman, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa ajaran yang kita imani hari ini sama dengan yang diajarkan Kristus dan para rasul. Bagaimana kita tahu? Pertanyaan bagaimana ini biasanya Protestan tidak sanggup menjawab. Karena mereka itu sebenarnya halusinasi. Baca kitab sucinya Katolik, berhalusinasi tentang Yesus, lalu marah-marah kepada Katolik. Ya, jadi tanpa suksesi apostolik, kebenaran iman akan bergantung pada komunitas yang berubah-ubah. Lutheran lain, Calvinis lain, Zwingli lain, Anabaptis lain, Karismatik lain, Pentekostal lain, Mormon lain. Karena apa? Ya, itu karena kebenarannya bergantung pada komunitas, bukan lagi pada sesuatu yang objektif yang bisa diteliti. Ya, cara mengetahui bahwa ajaran masing-masing komunitas itu benar yang mana. Jadi Protestan sendiri tidak bisa memutuskan mana ajaran Protestantisme yang benar. Karena itu dengan apa? Dengan malangnya mereka berkata bahwa kita semua benar. Saya heran sekali ya. Jadi tanpa suksesi apostolik, kebenaran iman akan bergantung pada komunitas yang berubah-ubah sehingga rentan jatuh ke dalam relativisme. Relatif. Lutheran bisa benar, Calvin bisa benar, kita tidak tahu. Agnostik, tidak tahu. Kita tidak tahu mana yang benar kan? Deking Gadas atau Joshua Tewu atau Mikana. Kita tidak tahu. Pokoknya yang penting Protestan, yang penting bukan Katolik. Gas. Apa iman Kristen model begini? Inilah sebenarnya problem sola scriptura. Setiap orang bebas menafsirkan kitab suci, lalu lahirlah ribuan denominasi. Ya. Santo Vincentius dari Lerins pada abad ke-5 memberi prinsip seperti ini. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Ulang. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Iman yang benar adalah yang diimani di mana-mana, quod ubique, sepanjang masa, quod semper, oleh semua orang, quod ab omnibus. Ya. Prinsip ini hanya bisa bertahan kalau ada mekanisme historis yang menjamin kesinambungan. Suksesi apostolik adalah mekanisme tersebut. Ya. Nah, filosofisnya ini menyangkut teori korespondensi kebenaran. Ya. Klaim iman sekarang hanya benar kalau sesuai dengan ajaran asli Kristus. Suksesi adalah rantai epistemologis yang menjaga korespondensi itu. Paham? Soalnya misalnya kita katakan Pendeta Deking Gadas mengklaim bahwa ajarannya sesuai dengan ajaran para rasul. Rantai epistemologisnya dari mana? Halusinasi. Dari mana kita memverifikasi? There is no sandaran, makanya relatif. Ya. Nah itu soal epistemologi. Tidak ada rantai epistemologis di Protestan karena memang sudah terputus. Rantai epistemologisnya terputus. Hanya bisa berhalusinasi. Hanya bisa yakin
Roh Kudus terbakar di dada bahwa saya ini sesuai dengan para rasul. Calvin kan begitu kan, terbakar di dada. Kau pun dada som kuat. Yang berikutnya soal dari personalistik ya, pribadi-pribadi. Gereja sebagai komuni vertikal dan horizontal, seperti salib itu kan. Ya. Karol Wojtyła, yang kemudian dikenal sebagai Paus Yohanes Paulus II, di dalam bukunya Osoba i Czyn, bahasa Polandia, atau terjemahan bahasa Inggrisnya The Acting Person atau Person and Act. Osoba i Czyn itu lebih tepatnya Person and Act atau pribadi dan tindakan. Dia menegaskan bahwa manusia menemukan dirinya dalam relasi dengan orang lain, yakni komunio. Nah, gereja adalah komunio umat Allah. Tapi bukan hanya horizontal, umat dengan umat, tetapi juga komunio vertikal, yaitu umat dengan Kristus. Ya. Jadi suksesi apostolik menjamin bahwa komunio ini memiliki poros historis, yaitu Kristus, para rasul, para uskup, dan umat. Ya. Tanpa suksesi, komunio berubah menjadi klub horizontal tanpa akar vertikal. Ya, tanpa suksesi, kita hanya rame-rame doang, kumpulan gosip ibu-ibu RT. Ya, tapi gosipnya tentang ayat kitab suci. Jadi disinilah filsafat personalistik bertemu teologi. Gereja bukan sekedar kumpulan individu yang beriman, no, melainkan tubuh Kristus. Tubuh memerlukan organ vital, dan suksesi apostolik adalah organ yang menjaga kehidupan tubuh itu tetap sama dengan sang kepala. Begitu. Itu soal personalistik, komunio personarum. Oke. Kemudian soal metafisika tanda, the metaphysics of sign, ya. Validitas sakramen, keabsahan sakramen. Dalam sakramen kita berhadapan dengan metafisika tanda. Tanda dan sesuatu yang melampaui tanda tersebut, metafisika tanda. Aristoteles membedakan antara substansi atau hakikat dengan accidents atau sifat lahiriah, accidents. Nah, Santo Thomas menerapkan ini dalam sakramen. Tindakan lahiriah itu accidents hanya sah kalau terkait pada substansi rahmat yang dijanjikan oleh Kristus. Jadi, tabisan imam dan uskup hanya sah kalau ada kesinambungan penumpangan tangan dari para rasul. Ya. Dan inilah hukum identitas dalam metafisika. A sama dengan A. Imam yang sah adalah yang ditabiskan dalam garis suksesi. Ya. Imam yang ditabiskan di dalam garis suksesi itu baru imam yang sah. Kalau terputus dari sini baru ditabiskan sembarang di situ, itu sudah sah. Itu awal-awal. KW, imam KW. Tanpa itu, ritus tabisan hanyalah simbol kosong. Nah, secara filosofis, ini pertanyaan mendasar, pertanyaan ontologis. Apakah tindakan sakramental benar-benar menghadirkan realitas rahmat atau hanya drama simbolis? Suksesi memastikan realitas, bukan ilusi. Nah, masalahnya Protestan tidak ada suksesi. Jadi sakramen diturunkan menjadi simbol doang. Karena mereka tahu, orang yang buat Protestan itu kan orang Katolik. Dia paham bahwa tanpa suksesi apostolik tidak mungkin ada sakramen. Jadi putar liur sudah teologinya supaya jangan mengakomodasi transubstansiasi, tabisan imamat dan seterusnya. Karena dia tahu bahwa tidak mungkin terjadi, Kak. Iyalah, masa dia orang Katolik tidak tahu. Luther orang Katolik, Calvin orang Katolik, Zwingli orang Katolik. Jadi mereka tahu kalau sudah terputus tidak bisa lagi ada tabisan dan tidak mungkin lagi ada sakramen. So kita Bible study doang. Begitu. Yang berikut soal filsafat politik. Ya. Ini soal otoritas yang sah, bro. Ya. Ini filsafat politik. Dalam filsafat politik, legitimasi otoritas itu lahir bukan dari klaim personal. Bukan seperti Calvin yang tiba-tiba merasa bahwa saya mendapat Roh Kudus untuk buat traktat tentang agama Kristen. Banyak orang jilat itu buku. Jadikan kitab suci kedua. Aneh. Jadi bukan klaim personal. Calvin itu klaim personal, Luther klaim personal, kemudian didukung oleh pendukung-pendukungnya.
Zwingli lagi. Nah, ini sebenarnya legitimasi otoritas itu lahir dari prinsip historis dan legal, sejarah dan hukum. Gereja sebagai polis spiritualis, kota rohani, tidak bisa didasarkan pada klaim individu semata. Trio kuek-kuek itu tidak lolos di sini. Ya. Santo Cyprianus dari Kartago pada tahun 258 itu menulis seperti ini. Kamu harus tahu bahwa uskup berada dalam gereja dan gereja dalam uskup. Dan jika seorang tidak bersama uskup, dia tidak berada dalam gereja. Luther tidak bersama uskup. Calvin, apalagi Zwingli juga tidak bersama uskup. Selesai, bidat. Begitu. Pernyataan ini bukan sekedar teologis tetapi politis filosofis, ya. Otoritas gereja bukan demokrasi, bukan, melainkan struktur historis yang diturunkan, diwariskan. Tanpa suksesi, gereja terjerumus dalam anarki otoritas seperti yang terjadi dalam Protestantisme sekarang ini, di mana siapa saja bisa mendirikan gereja baru. Inilah sebabnya ribuan denominasi Protestan muncul, ya, karena prinsip suksesi ditolak. Semua orang boleh mendirikan gereja, lalu meminta perpuluhan, bayar perpuluhan, begitu. Itu soal filsafat politiknya. Kemudian soal eskatologi, janji Kristus yang konkret. Janji Kristus dalam Matius bab 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini hanya masuk akal kalau ada struktur historis yang memelihara kehadiran itu, ya. Kalau janji Kristus ditafsir hanya secara spiritual atau psikologis, janji itu kehilangan kepastian objektif. Itu hanya PHP, pemberi harapan palsu. Ya. Suksesi apostolik adalah cara janji itu diwujudkan dalam sejarah. Kristus tetap hadir melalui para gembala sah yang berakar pada garis pewarisan para rasul. Tanpa suksesi, janji itu hanyalah retorika puitis tanpa sarana nyata. Nanti kita akan lihat bahwa Protestan itu sebenarnya retorika puitis tanpa sarana nyata. Begitu. Protestantisme itu sendiri. Jadi saudara-saudari, suksesi apostolik kalau dianalisis secara filosofis adalah kunci bagi identitas gereja. Yang pertama, secara ontologis, suksesi menjaga prinsip kausalitas gereja. Secara epistemologis, suksesi menjamin kesinambungan kebenaran. Secara personalistik, suksesi memastikan gereja sebagai komuni vertikal dan horizontal. Dan secara metafisis, suksesi ini menjamin validitas sakramen. Kemudian secara politis, suksesi menegakkan otoritas yang sah. Ya. Presiden yang sah itu caranya seperti apa? Sama seperti pemimpin gereja yang sah itu caranya harus seperti apa? Itu secara historis dan legal. Kemudian secara eskatologis, mewujudkan suksesi apostolik ini mewujudkan janji Kristus dalam sejarah. Nah, Santo Irenaeus menyebut suksesi sebagai karunia kebenaran yang pasti. Ya. Thomas Aquinas menjelaskan bahwa rahmat berjalan melalui tatanan alamiah yang ditetapkan Allah. Wojtyla menekankan dimensi komuni yang menemukan bentuk historisnya dalam gereja yang apostolik. So, my friends, suksesi apostolik bukan sekedar doktrin internal Katolik yang mati-matian diserang oleh Protestan, ya. Melainkan ini adalah realitas filosofis yang menjaga agar gereja tetaplah gereja. Ya. Tanpa suksesi apostolik, iman hanya tinggal serpihan subjektif tanpa pijakan, seperti yang terjadi di Protestan. Dengannya, gereja berdiri sebagai organisme hidup yang benar-benar satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi, suksesi apostolik ini pada lapisan yang paling mendasar itu soal inkarnasi. Nah, bicara soal inkarnasi itu, Protestan banyak yang termehek-mehek menjelaskan inkarnasi. Karena pada kenyataannya, Protestantisme itu sebenarnya menolak inkarnasi. Correct me if I'm wrong. Protestan itu sebenarnya bidat anti-inkarnasi. Silahkan yang mau baca lebih lanjut, ada Thomas Aquinas dengan Summa Theologianya, ada Aristoteles dan Metaphysics-nya, ada juga kategoris dari Aristoteles, bisa cari di Complete Works of Aristoteles.
Kemudian ada Santo Cyprianus, itu epistole, bisa baca di Corpus Christianorum, ada di internet kayaknya, tersedia gratis. Kemudian Irenaeus of Lyons, itu bisa baca karyanya yang terkenal itu Adversus Hereses. Kemudian Vincentius of Lerins, ini pembantai sola scriptura yang abad kelima, begitu. Commonitorium, itu baca itu langsung kita buang itu sola scriptura, buang di tempat campur. Kemudian baca filsuf yang maksudnya yang saya senang begitu, filsuf favorit saya, Osoba Ichin dari Karol Wojtyła, atau pribadi dan tindakan, atau The Acting Person dari Osoba Ichin, dari Karol Wojtyła. Itu terjemahkan oleh orang Polandia sendiri, Andrzej Potocki. Oke. Follow for more into the jungle of Protestantism. Jadi ini bukan soal mana ayatnya, tapi soal kenapa harus ada suksesi apostolik.